Bayangkan, selama lebih dari 3.000 tahun, sebuah makam terkubur di bawah pasir Mesir. Tak seorang pun mengetahui apa yang ada di balik pintunya. Hingga pada tahun 1922, seorang arkeolog berhasil membukanya. Beberapa bulan kemudian, orang-orang mulai meninggal. Dunia pun percaya sang Firaun telah membalas dendam. Selama bertahun-tahun, Howard Carter menghabiskan hidupnya menyusuri panasnya gurun Mesir demi menemukan satu makam yang diyakininya masih tersembunyi. Hari demi hari berlalu tanpa hasil. Biaya ekspedisi terus membengkak, sementara harapan semakin menipis. Lord Carnarvon, bangsawan Inggris yang membiayai seluruh penggalian, bahkan hampir menghentikan pendanaan karena merasa pencarian itu sudah tidak lagi menjanjikan. Namun Carter memohon agar diberi satu kesempatan terakhir. Musim penggalian berikutnya akan menjadi pertaruhan terakhir dalam pencariannya. Lalu, pada tanggal 4 November 1922, sebuah keajaiban terjadi. Seorang pekerja menemukan ujung anak tangga yang terkubur di bawah pasir. Carter dan timnya segera menyingkirkan pasir sedikit demi sedikit dengan penuh kehati-hatian. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas terlihat sebuah tangga yang mengarah ke sebuah pintu batu yang masih tertutup rapat dan disegel dengan lambang kerajaan Mesir kuno. Menyadari pentingnya penemuan itu, Carter segera mengirim telegram kepada Lord Carnarvon di Inggris. Beberapa minggu kemudian, Carnarvon tiba di Mesir untuk menyaksikan sendiri pembukaan makam yang telah lama dicari. Pada 26 November 1922, Carter membuat lubang kecil pada sudut pintu makam. Dengan sebatang lilin di tangannya, ia mengintip ke dalam ruang yang telah tertutup selama lebih dari 3.000 tahun. Dengan penuh harap, Lord Carnarvon bertanya, "Can you see anything?" Howard Carter terdiam sejenak, terpukau oleh pemandangan di hadapannya. Lalu ia menjawab dengan kalimat yang kemudian menjadi salah satu kutipan paling terkenal dalam sejarah arkeologi. "Yes, wonderful things." Di balik pintu itu, tersimpan ribuan artefak luar biasa. Emas, patung, kereta perang, perhiasan, dan berbagai benda pemakaman yang nyaris tak tersentuh sejak masa pemerintahan Firaun Tutankhamun lebih dari 3 milenium sebelumnya. Beberapa bulan setelah makam Tutankhamun dibuka, sebuah kabar mengejutkan menyebar ke seluruh dunia. Lord Carnarvon, bangsawan Inggris yang membiayai ekspedisi Howard Carter, meninggal dunia. Kabar itu segera memicu berbagai spekulasi. Banyak orang mengira kematiannya disebabkan oleh kutukan yang menjaga makam sang Firaun. Namun, fakta sejarah menunjukkan hal yang berbeda. Lord Carnarvon tidak meninggal karena racun kuno atau jebakan mematikan di dalam makam. Ia mengalami infeksi serius setelah gigitan nyamuk di pipinya tergores saat bercukur. Infeksi itu berkembang menjadi keracunan darah dan akhirnya merenggut nyawanya. Di tengah peristiwa tersebut, surat kabar di berbagai negara mulai memberitakan kisah yang jauh lebih dramatis. Mereka mengklaim bahwa di dalam makam terdapat sebuah kutukan yang berbunyi, "Kematian
kematian akan datang kepada siapa saja yang mengganggu tidur sang raja. Kalimat itu kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi asal mula legenda kutukan Firaun. Namun, ada satu masalah besar. Para arkeolog yang meneliti makam Tutankhamun tidak pernah menemukan tulisan tersebut. Hingga hari ini, tidak ada bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa kutipan itu benar-benar pernah tertulis di dalam makam. Dengan kata lain, legenda yang dipercaya jutaan orang selama lebih dari 1 abad kemungkinan besar lahir bukan dari dinding makam, melainkan dari sensasi pemberitaan media pada masa itu. Banyak orang percaya semua yang memasuki makam meninggal. Namun kenyataannya berbeda. Howard Carter masih hidup sekitar 17 tahun setelah penemuan itu. Dokter yang melakukan autopsi mumi juga hidup bertahun-tahun. Bahkan sebagian besar anggota ekspedisi meninggal karena usia tua. Penelitian statistik menunjukkan tidak ada peningkatan angka kematian dibanding kelompok orang dengan usia yang sama. Jika kutukan benar-benar ada, mengapa justru orang yang pertama membuka makam bisa hidup begitu lama? Di balik berbagai kisah tentang kutukan, para ilmuwan mencoba mencari penjelasan yang lebih masuk akal. Mereka berpendapat bahwa makam yang tertutup rapat selama lebih dari 3.000 tahun mungkin menyimpan berbagai mikroorganisme seperti jamur, spora, atau bakteri yang terperangkap di dalam ruang pemakaman. Beberapa jenis jamur memang diketahui dapat menyebabkan infeksi serius, terutama pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Karena itu, muncul dugaan bahwa paparan mikroorganisme dari dalam makam bisa saja membahayakan orang-orang yang memasukinya. Namun, hingga hari ini, belum ada penelitian yang berhasil membuktikan bahwa mikroorganisme tersebut menjadi penyebab kematian Lord Carnarvon. Dengan kata lain, teori ilmiah ini memang terdengar masuk akal dan masih terus menjadi bahan kajian. Tetapi berdasarkan bukti yang ada saat ini, belum ada kesimpulan yang dapat memastikan bahwa kematian Lord Carnarvon disebabkan oleh jamur, bakteri, atau spora dari makam Tutankhamun. Namun, kisah tentang Tutankhamun tidak berhenti pada penemuan makam maupun legenda kutukannya. Hampir 1 abad kemudian, sebuah peristiwa yang tak kalah mengejutkan justru terjadi di era modern. Pada tahun 2014, topeng emas Tutankhamun yang menjadi salah satu artefak paling berharga di dunia mengalami kerusakan saat proses pembersihan di museum. Janggut ikonik pada topeng tersebut terlepas secara tidak sengaja. Dalam kepanikan, beberapa petugas museum merekatkannya kembali menggunakan lem epoksi, bahan yang tidak sesuai dengan standar konservasi artefak bersejarah. Akibatnya, sisa lem tampak jelas di permukaan topeng dan memicu kritik dari para ahli konservasi di berbagai negara. Setelah melalui proses penelitian dan restorasi yang cermat, topeng itu akhirnya diperbaiki kembali dengan metode konservasi yang sesuai, sehingga bekas perbaikan yang keliru dapat dihilangkan. Ironisnya, salah satu kerusakan paling terkenal pada peninggalan Tutankhamun bukan terjadi selama lebih dari 3.000 tahun ia tersimpan di dalam makam, melainkan justru terjadi ketika artefak itu telah berada di bawah perlindungan manusia modern. Sampai hari ini, kutukan Firaun masih menjadi salah satu legenda paling terkenal di dunia.
Namun ketika kita memisahkan fakta dari mitos, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik. Bahwa rasa takut seringkali lahir bukan karena bukti, melainkan karena cerita yang terus diulang selama puluhan tahun. Mungkin kutukan terbesar bukan berasal dari makam seorang raja, tetapi dari kemampuan sebuah kisah untuk membuat jutaan orang mempercayainya.